Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda mikir, gimana ya cara terbaik buat jelasin isu global yang rumit, yang sering diabaikan, biar orang tuh beneran ngeh dan peduli? Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih, bab 11 dari buku The Storyteller's Secret. Kita mau lihat satu teknik komunikasi Bill Gates yang, wah, lumayan bikin kaget lah. Ingat kan waktu beliau minum air yang asalnya dari olahan kotoran manusia? Nah, kita bedah kenapa itu bisa jadi berita gede banget. Betul. Jadi misi kita kali ini tuh membedah strategi yang namanya melanggar ekspektasi. Atau kalau istilahnya expectancy violation. Gimana cara ini ya bisa jadi senjata ampuh buat narik perhatian, sekaligus ngasih edukasi ke publik. Terutama soal isu penting kayak sanitasi global ini. Kita lihat deh kenapa pendekatan Gates ini efektif. Oke. Mari kita bongkar ini lebih lanjut. Coba kita ingat lagi deh, Januari tahun 2015. Bill Gates, ya kita tahulah siapa, filantropis miliarder, ada videonya lagi minum segelas air. Nah, yang bikin viral itu, airnya 5 menit sebelumnya itu kotoran manusia. Serius, diolah pakai mesin canggih gitu. Omniprocessor namanya. Nah itu dia. Semua media gede ngeliput. Dari CNN sampai TMZ juga kalau nggak salah. Pertanyaannya, ngapain sih orang sekelas dia melakukan hal yang, ya bisa dibilang provokatif gitu? Nah, ini kuncinya di konteks sama tujuannya. Gates itu pengen banget dunia bangun soal krisis sanitasi global. Ini bukan masalah sepele loh. Kita ngomongin 2,5 miliar orang nggak punya akses sanitasi yang aman. 2,5 miliar? Banyak banget ya. Iya, dan dampaknya sekitar 700 ribu anak meninggal tiap tahun gara-gara penyakit terkait sanitasi buruk dan air kotor. Itu kan angka yang mengerikan sebetulnya. Nah, mesin omniprosesor itu salah satu solusi inovatif. Bisa ngubah limbah jadi air bersih plus listrik. Oh, jadi sekalian energi juga? Betul. Jadi, aksi minum air itu cara paling dramatis buat nunjukin, hey, ini loh teknologinya bekerja, solusinya ada, nyata. Gitu. Iya. Ini jadi ngingetin saya sama aksinya yang lain. Di TED Talk 2009 soal malaria. Ingat nggak? Dia tiba-tiba ngelepasin nyamuk ke penonton. Oh iya, yang itu, saya ingat. Sambil bilang, nggak ada alasan cuma orang miskin yang boleh ngerasain pengalaman ini. Jadi, apa ya benang merahnya? Apa ini cuma sekedar taktik cari sensasi aja gitu, biar viral? Justru di sini menariknya. Ada teori bagus dari Dr. Judith Burgon, namanya expectancy violations theory. Intinya, kita tuh punya harapan atau ekspektasi soal gimana orang lain, apalagi tokoh publik ya, bakal bersikap. Oke, standar gitu ya, kelakuan normalnya lah. Nah, pas ada orang yang menyimpang drastis dari ekspektasi itu, kayak minum air olahan limbah atau ngelepas nyamuk di panggung, perhatian kita langsung kesedot. Otomatis. Yang menarik, pelanggaran ini bisa jadi positif efeknya dalam komunikasi. Positif gimana maksudnya? Bisa ningkatin daya tarik si pembicara, kredibilitasnya dia, bahkan kekuatan persuasif pesannya. Kata Dr. Aka Pradip, otak kita tuh emang udah kayak terlatih buat nyari sesuatu yang baru, yang beda, yang nonjol. Jadi intinya bukan cuma bikin orang kaget sesaat gitu ya, tapi gimana kejutan itu bisa bikin orang belajar dan ingat pesannya. Kayak kasus air limbah sama nyamuk tadi. Tepat sekali. Gates pakai contoh-contoh yang ya bisa dibilang ekstrim ini buat bikin masalah yang tadinya abstrak, kayak sanitasi buruk atau malaria, jadi terasa nyata banget. Dan susah dilupain. Ini kayak mendobrak rasa nyaman atau mungkin keengganan audiens buat peduli. Mengguncang zona nyaman ya? Iya, menurut Dokter Burgon, kalau dipakai dengan tepat, ini bisa jadi strategi komunikasi yang unggul. Karena otak kita tuh nggak bisa gitu aja nggak baikin sesuatu yang baru atau aneh, yang beda dari biasanya. Wah, ini pelajaran penting nih. Tapi bukan berarti besok pas presentasi kita harus minum air comberan atau bawa serangga ya. Ya, jangan juga lah. Tapi intinya lebih ke berpikir kreatif. Gimana caranya kita bisa memecah pola yang mungkin udah ngebosenin, biar pesan penting kita itu lebih ngena, lebih diingat. Jadi kayak semacam membangun ekspektasi dulu, terus dipatahkan gitu ya. Tapi dengan cara yang positif. Betul, ada istilahnya kanon dan pelanggaran. Bangun dulu pakemnya, terus langgar secara strategis. Cerita yang datar-datar aja, yang biasa aja, mungkin nggak cukup buat ngedorong perubahan buat isu-isu besar. Justru cerita yang berani, yang mengejutkan, yang melanggar ekspektasi, itu punya potensi lebih besar. Oke, jadi kesimpulannya. Nih,
Contoh Bill Gates ini nunjukin kalau melanggar ekspektasi itu, kalau dilakukan dengan cerdas, bisa jadi alat edukasi yang kuat banget. Bikin pesan penting itu lengket di kepala audiens. Nah, jadi apa artinya ini buat Anda pendengar kita? Mungkin ini waktunya buat mikirin ulang gimana cara Anda menyampaikan informasi yang menurut Anda penting. Iya, yang menarik di sini kan gimana caranya Anda bisa nyisipin elemen kejutan atau sedikit keluar dari jalur biasa, biar pesan Anda lebih nendang dan lebih diingat orang. Nggak harus ekstrem Gates kok. Cukup bikin orang berhenti sejenak gitu ya? Cukup bikin orang berhenti, mikir, loh kok gini? Cukup buat mancing rasa ingin tahu mereka, dan akhirnya beneran merhatiin apa yang Anda sampaikan. Tingkat pelanggarannya pun bisa disesuaiin. Mungkin semakin penting pesannya, semakin berani juga gangguan yang bisa kita buat. Sip. Jadi sebagai pemikiran penutup nih buat Anda semua, coba deh pikirin, dalam komunikasi Anda sehari-hari atau di bidang kerja Anda, ada nggak sih pola normal atau ekspektasi yang sebenarnya bisa Anda ganggu secara kreatif? Tujuannya yaitu tadi, biar gagasan Anda tersampaikan lebih efektif, lebih kuat, dan nggak gampang dilupain. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendirilah. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.